Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Surya Ramadhani yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai partial view dan CRUD user. Baiklah, langsung saja kita mulai pada tahapan pertama. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah membuat dashboard GWES kita. Nah, pada langkah pertama partial view, kita akan memisahkan bagian tampilan berulang dari dashboard GWES kita. Situ pertama kita buka terlebih dahulu GWES create blade kita pada .php kita, lalu kita pisahkan, kita analisa dulu terlebih dahulu strukturnya yang mana CSS-nya. Ini contohnya kita buat start CSS, lalu sampai mana CSS-nya selesai, lalu di sini kita buat end CSS. Nah, kita lakukan kegiatan ini semuanya, ada header, sidebar, main content, footer, dan CSS-nya kita lakukan semuanya seperti yang kita lakukan pada CSS tersebut. Ini di sini ada header, ada sidebar. Semuanya kita lakukan seperti yang kita lakukan pada CSS. Nah, ini adalah contoh ketika CSS-nya sudah kita analisis, kita bagi-bagikan, yaitu CSS-nya yang mana, sidebar-nya yang mana. Ini contohnya. Nah, setelah kita bagikan tampilannya, ini ada sidebar, ada header, ada main content-nya, ada footer-nya, dan ada CSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan folder pada view, yaitu layout. Kita buat lagi layout. Nah, di dalam folder layout ini kita akan buat file yang kita pisahkan tadi. New file. Kita buat terlebih dahulu foldernya, folder GWES. Lalu di dalam GWES tersebut baru kita buat file yang kita pisahkan tadi. Nah, di dalamnya kita buat new file, ada app.blade.php. Lalu kita klik GWES lagi. Kita new file kan. Lalu kita buat css.blade.php. Sekarang selanjutnya kita buat footer.blade.php. Ini sesuai dengan yang kita bagi-bagi tadi ya teman-teman semuanya. Terus kita buat new file lagi, lalu kita klik header.blade.php. Lalu yang lanjut cs.blade.php. Lalu yang terakhir kita buat sidebar.blade.php. Nah, ini dia, kita sudah buat tampilan GWES-nya. Selanjutnya kita kembali lagi, CSS-nya masih kosong ya, kita kembali lagi pada create. Nah, di create kita copy bagian yang harus yang dimasukin ini. Contohnya kan ada css.blade. Nah, kita copy bagian CSS-nya yang kita analisa tadi. Kita blok semuanya sampai start, lalu kita kopikan, lalu kita masukkan ke css.blade, lalu kita Ctrl V. Nah, di sini kita selanjutnya pada bagian sidebar-nya. Kita hapus terlebih dahulu CSS-nya. Lalu kita ketik di situ add include. Lalu kita masukkan file GWES-nya tadi. Layout gwes.css. Lanjut pada sidebar-nya kita copy lagi, kita lakukan seperti CSS tadi. Kita kopikan. Lalu kita masukkan ke file sidebar-nya. Jangan lupa di Ctrl S kan, lalu kita buka lagi create-nya, kita hapus bagian dalam sidebar-nya. Kita blok, lalu kita hapus.
Nah, kita bawa lagi add include dot layout, kita pilih yang sidebar. Ctrl S kan, lalu lanjut headernya kita lakukan seperti sidebar dan CSS tadi lagi, kita blok lalu kita pindahkan ke file headernya. Pada bagian create-nya kita hapus, lalu kita add include lagi layout header, ini bagian header ya. Nah, selanjutnya main kontennya kita tinggalkan dulu, kita lanjut pada footernya. Nah, kita Ctrl V lagi, kita kopikan ke footernya, lalu kita screenshot, lalu kita save kan, lalu di ini kita hapus, di footernya kita hapus, add include layout footer. Jangan lupa di save, lalu langsung sekarang JS kita lakukan yang sama, Ctrl V, Ctrl S, dan ini kita hapus, ini kita buat add include layout JS, kita save. Nah, ini dia tampilannya yang sudah kita ubah. Selanjutnya kita blok semuanya, lalu kita salin ke app.blade-nya. Ini kita ada typo di sini ya, kita hapus dulu blade-nya nih, E-nya 2 kita hapus biar dia bisa jalan. Nah, ini dia kita salin dari create tadi kita ke app, lalu di app ini kita buat pada bagian main kontennya kita hapus, lalu kita buat add help content, lalu save, lalu kita pindah ke create.blade-nya. Di sini kita hapus bagian atas main kontennya, jadi kita tinggalkan bagian main kontennya aja. Atas bawah main kontennya kita hapus, lalu di atasnya kita bagian atasnya kita add extend pada app.blade layout quest app. Lalu selanjutnya di bawahnya pada main kontennya kita buat di sini section konten, bagian konten tadi yang di app.blade, lalu di bawahnya juga kita buat end section ya. Oh, ini nggak pakai titik koma ya teman-teman semuanya, salah tadi, ternyata ini tidak pakai titik koma. Kita buat di sini end section. Nah, ini dia, kita Ctrl save kan, jangan lupa di save. Di app.blade-nya kita hapus juga nih tikomnya, ini salah tadi, tidak pakai tikom ya teman-teman semuanya, tidak pakai titik koma. Nah, setelah semuanya berhasil, kita akan coba enterkan lagi. Nah, ini dia tampilannya, masih berhasil ya teman-teman, masih ada tampilannya, berarti kita sudah berhasil melakukan partial view. Nah, lanjut selanjutnya kita akan masuk ke share the user. Nah, di sini kita di migrasi sudah ada tabel usernya ya teman-teman semuanya. Itu juga di model juga sudah ada user, sudah ada name, email, password.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buat terlebih dahulu controllernya. Kita buat user controller. Jangan lupa research biar lengkap. Nah, kita buka user controller kita. Nah, pada bagian index kita salin aja di kategori aset kita yang sebelumnya. Ini sama aja, kita salin aja terlebih dahulu. Nah, setelah disalin, lalu pada kategori asetnya kita ganti menjadi users. Ini sesuai dengan migration kita ya, users. Kita buat users. Kategori asetnya kita ganti user. Jangan lupa diimportkan yang bawah ya. Lalu compactnya kita ini tetap ya, viewnya biasanya ini kita compactkan menjadi user. Nah, indeksnya telah selesai, kita lanjutkan pada bagian create. Di create kita salin lagi di kategori asetnya, kita copy, lalu kita salin di create-nya. Create-nya cuma segini, lalu kita lanjut pada store-nya. Store-nya kita lihat di kategori aset. Nah, seperti ini store ini kita buat yang sesuai dengan user kita, migration kita. Nah, saya sudah membuat sesuai dengan migration kita, ada name, email, password, ada user nih. Password, kita buat passwordnya menggunakan hash ya teman-teman. Jangan lupa import. Nah, lalu pada so kita tinggalkan terlebih dahulu. Nah, di edit. Nah, buat seperti ini, ada return view, user, edit, compact, user. Lalu di update-nya juga kita buat nih request validation. Di sini ada name sesuai dengan yang kita masukin tadi. Ini untuk update ya, kalau misalkan mau nambah. Nah, pada ini kan usernya error ya. Kita buat di sini stringnya kita ganti menjadi user. Lalu ID-nya kita ganti user. Sudah ada error, lalu lanjut ke bawahnya destroy. Nah, di sini juga kita ganti ya teman-teman, yang stringnya kita jadikan user. Nah, ini juga kita gantikan jadi user. Isi dari destroy-nya user delete, redirect, user index, success, user berhasil dihapus. Nah, ini sudah semuanya ya teman-teman, sudah kita isi semuanya controllernya. Kita lanjutkan pada bagian kita di views-nya, kita buat folder baru di guys, kita buat user, folder user. Lalu di folder user kita buat file baru, new file. Nah, kita buat di sini create.blade.php. Selanjutnya kita buat lagi indeksnya, edit terlebih dahulu, edit.blade.php. Lalu kita buat indeksnya .blade.php. Nah, pada isi create-nya kita isi bagian create blade yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy aja, lalu kita copy, kita pindahkan ke create blade yang user. Nah, di sini teman-teman semuanya ini sudah disalin. Nah, di sini kan ada kategori aset nih. Ini kan kita nggak pakai kategori aset, kita mengenai user ya. Nah, kategori asetnya kita ganti menjadi user. Kita lakukan semuanya yang ada tulisan kategori aset, kita ganti menjadi user. Nah, ini teman-teman sudah kita ganti semuanya, ini user. Ini kita sudah ganti ya. Ada ini juga tabel sudah ganti, nama, email, password, sama konfirmasi password tadi ya.
Nah ini dia, lanjut kita kita tadi kan kita buat viewsnya itu ya, pakai user ya, guys, dalam user. Jadi kita ganti views yang ada di controllernya menjadi koma user. Di bawahnya juga kita buat semua viewsnya kita ganti menjadi guys, koma user. Ini juga guys, user. Nah setelah semuanya kita ganti, lalu kita lanjut ke edit index.blade-nya kita buat lagi, kita salin lagi dari indeks sebelumnya, lalu kita salin ke index.blade-nya. Nah di sini kan kita belum melakukan header sidebar ya. Kita ganti juga sama seperti sebelumnya, lalu lanjut edit, kita lakukan seperti sebelumnya juga, user. Nah selanjutnya kita buat root-nya, root, research, user controller. Jangan lupa import controllernya. Nah setelah kita lakukan semuanya, kita cek pada tampilannya, kita cek outputnya sesuai atau tidak. Kita klik user. Nah tampil ya teman-teman semuanya daftar user yang sudah diinput. Nah kalau mau nambah, dia akan tidak jalan ke create. Nah kita buat nama lengkap. Di sini saya coba Johan. Kita masukkan passwordnya, konfirmasi password. Semuanya kita simpan user ya. Nah setelah simpan, tampilannya akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya setelah kita user, kita akan membuat pada login ya teman-teman semuanya. Kita buat untuk create dashboard, untuk create dan index yang kategori aset tadi. Kita lakukan seperti yang kita lakukan untuk user tadi. Sebelumnya kita sudah membuat out sebelumnya ya, tapi ada beberapa yang harus kita ganti. Sini guys, indeksnya kita ganti menjadi, ini ada sini ada indeks, ada loginnya. Nah di indeksnya itu kita ganti menjadi login karena kita ingin membuat views login di guys. Lalu pada bagian loginnya kita ganti sesuai dengan yang diinginkan. Dia tampilan dari controllernya. Di sini ada login untuk email. Di sini email wajib diisi, email sesuai dengan user yang data user yang sudah kita inputkan tadi. Ini kategori, dan setelah itu kita pindah ke kategori dan indeks yang berletak di views index di atas index.blade.php. Nah setelah controllernya selesai, lalu kita menggunakan migrationnya user yang tadi ya, sama modelnya juga model user. Nah lanjut kita buat root terlebih dahulu. Sebelumnya kita semua sudah buat root untuk out controller, kita ganti beberapa. Contohnya yang ini, guys, loginnya kita ganti, di loginnya out controller index kita tambahkan ada name login. Nah ini juga kita ganti yang guys login proses nih, kita ganti ini menjadi login. Selesai. Nah ini dia tampilan rootnya. Selanjutnya kita buat pada guysnya, kita buat views baru, kita buat new file, lalu kita buat login.blade.php. Ini dalam loginnya kita buat tampilan login biasa. Di sini ada email sama password, lalu kita klik masuk. Dan ini kalau gagal errornya, kalau dia tidak sesuai dengan data yang user kita tadi. Yang ini kita cobakan, kita klik, kita ketik login, lalu kita masukkan yang email yang sudah terdaftar di user kemarin yang tadi, lalu passwordnya dan masuk. Nah di India tampilannya.
Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk git pushkan project kita. Kita buka terminal kita. Lalu di sini kita git add dot, lalu kita ketik git commit min m pertemuan 7. Setelah itu kita enter, kita tunggu prosesnya, lalu baru kita git pushkan. Nah, berhasil sih semuanya teman-teman. Baik, itu saja. Nah, itu dia teman-teman semuanya tampilan itu dia partial view dan CRUD usernya yang sudah kita pelajari hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.